Nih yang saya bilang ya, view-nya bagus banget tuh. Langsung ngelihat pantai. Tuh, widih. Sebenarnya foto di sini bagus nih teman-teman. Pokoknya ini lurus saya teman-teman, ikutin jalan satu aja ya. Widih. Pemandangannya bagus sekali, Mas. Keren banget teman-teman. Sudah tiba di Kabupaten Karangasem teman-teman. Akhirnya kita sudah tiba di Kabupaten Karangasem. Wah, di sini ada yang truk. Kemungkinan patah lagi nih AC teman-teman. Sampai bengkok gitu bannya ya teman-teman. Itu Gunung Agung tuh teman-teman. Gunung Agung guys. Nanti kita coba cari ke depan, cari spot yang bagus ya. Ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan lagi trip perjalanan kita keliling 360 derajat Pulau Bali teman-teman. Ini kita start dari ex Pelabuhan Buleleng di kota Singaraja. Dan selamat datang di part ketiga ya teman-teman. Dan ini mohon maaf banget, ternyata suaranya kosong lagi teman-teman. Ini kita belok ke kiri ya. Kalau lurus atau ke kanan itu kembali ke arah kota dan ke arah Gilimanuk teman-teman. Ini langsung saja kita belok ke kiri menuju ke timur Pulau Bali teman-teman. Dan maaf ya teman-teman, ternyata saya tidak sadar kalau suara mikrofonnya itu hilang teman-teman, alias nggak ada suaranya ya. Ini benar-benar kesalahan teknis teman-teman, dan saya nggak tahu kalau ternyata nggak ada suaranya ya. Ini saya asik aja jalan, ya udah mau gimana lagi teman-teman, kita dubbing aja ya suaranya, mohon maaf ya teman-teman. Jadi ini saya lanjut lagi perjalanan dari ex Pelabuhan Buleleng menuju ke Karangasem teman-teman, lebih tepatnya ke Padang Savana yang ada di Tianyar, daerah Karangasem ya teman-teman. Dan perjalanan kali ini sudah mulai siang nih teman-teman. Jadi kita lanjut lagi perjalanan. Kita tadi istirahat kurang lebih 20 menit di Pelabuhan ex Buleleng ya teman-teman. Setelah dirasa badan sehat, kita lanjut lagi perjalanan. Ini di sebelah kiri ada SMP 3 Singaraja teman-teman. Dulunya itu adalah SD 5 Singaraja ya. Tempat saya sekolah tuh teman-teman, SD dan SMP di sana ya. Dulunya SD, sekarang dijadikan SMP teman-teman. Dan kebetulan juga saya SMP di SMP 3 ya, yang mana sekarang bersebelahan dengan SD 5 itu teman-teman. Dan ini kita masuk di Jalan Surapati teman-teman. Di Jalan Surapati, di sebelah kanan itu ada perkantoran. Ini kita lurus aja teman-teman, kita jalan pelan ya, nggak usah kencang-kencang, sambil menikmati kota Singaraja di pagi menjelang siang teman-teman. Sekarang sudah mulai banyak perubahan ya di sini teman-teman. Di sebelah kanan sudah mulai banyak pertokoan ya. Dan teman-teman, saya lahir dan besar di Singaraja ini ya, buat yang belum tahu. Dan di sebelah kiri ini adalah jalan masuk menuju ke rumah saya dulu teman-teman. Jadi orang tua saya kerja di sini dulu, kurang lebih dari 30 tahunan ya teman-teman. Dan ya akhirnya kita kembali lagi ke Singaraja, tanah kelahirannya Bang Aris ya teman-teman. Nah ini ada asrama Sejahtera. Jadi di sini dulu saya dilahir dan dibesarkan nih teman-teman. Sudah semakin bagus ya teman-teman tempatnya. Ini sebenarnya pingin banget mampir ya, tapi karena kita kejar waktu, akhirnya kita fokus dulu buat touring keliling Pulau Bali teman-teman. Ini kalau kita ke kanan ke Banyuning ya teman-teman, bisa juga ke arah Denpasar lewat Desa Padang Bulia ya, dan bisa juga kembali ke kota. Ini kita lurus terus ke arah Penarukan dan menuju ke luar kota Singaraja teman-teman. Jadi dulu waktu SMA Bang Aris sekolahnya nih ke arah sini teman-teman, di Desa Penarukan namanya teman-teman. Jadi kurang lebih 3 kilo dari rumah ya teman-teman, ke arah timur. Wah 3 tahun nih saya bolak-balik di sini terus ya, dari tahun 2009 sampai 2012 teman-teman. Dan tentunya sudah banyak banget ya perubahan yang terjadi di jalan ini teman-teman. Sudah semakin banyak perumahan dan pertokoan ya teman-teman.
Udah dari tahun 2012 sampai sekarang di tahun 2025 ya, Bang Aris udah jarang banget lewat sini teman-teman. Ternyata sekarang sudah semakin pesat ya perkembangannya, semakin ramai dan banyak toko-tokonya teman-teman. Dulu waktu zaman Bang Aris belum ada nih teman-teman. Tapi itulah perkembangan, semakin terus berkembang ya teman-teman. Dan ini kita lurus terus ke perempatan lampu merah Penarukan. Pokoknya kalau mau ke Karangasem itu gampang banget ya teman-teman. Tinggal lurus terus teman-teman, mentok ikutin jalan garis kuning ini ya. Nanti kalian akan sampai di Karangasem. Dari sini masih sangat jauh teman-teman, masih sekitar 3 sampai 4 jam lagi kita menuju ke pusat kota Karangasemnya. Nah, kalau kalian mau ke pelabuhan penyeberangan Padang Bayi dari Singaraja, kalian juga bisa lewat sini ya. Lewat sini, pokoknya lurus terus teman-teman. Nanti kalian bakal sampai di Karangasem. Nah, ini dia lah teman-teman, lampu merah perempatan Penarukan ya. Nah, sekolahan Bang Aris ini di sebelah kiri ini teman-teman. Dari lampu merah belok ke kiri teman-teman. Nah, itu sejauh mungkin 500 meteran ya. Itu namanya daerah Penarukan nih teman-teman. SMA 3 Penarukan ya. Wah, udah lama banget nggak mengunjungi sekolahannya, nggak tahu sudah seperti apa perubahannya ya teman-teman. Dan dulu teman-temannya Bang Aris banyak banget nih yang rumahnya di daerah-daerah sini teman-teman, sampai ke kilometer 17 sana ya. Itu banyak banget teman-teman, karena rata-rata anak-anak yang sekolah di SMA 3 itu anak-anak yang dari timur semua teman-teman. Dan di sebelah kanan itu ada jalan menuju ke terminal Penarukan teman-teman. Jadi ada terminal ya di sini teman-teman. Dan kita akan keluar menuju ke daerah Sangsit nih teman-teman. Ini kita sudah resmi meninggalkan kota Singaraja. Selamat jalan dan terima kasih. Jadi ini mohon maaf sekali ya teman-teman kalau suaranya tuh hilang teman-teman. Jadi terpaksa saya dubbing aja ya, karena daripada kosong ya teman-teman. Jadi ini rencana dari Pelabuhan Buleleng tadi saya menuju ke rumah teman semasa SMA saya. Kebetulan tadi sudah telepon-teleponan dan dia juga ada di rumahnya, atau di lebih tepatnya di tempat kerjanya ya. Jadi mumpung satu jalan, saya putuskan untuk mampir aja teman-teman. Sekaligus silaturahmi ya, udah lama nggak ketemu karena sudah punya kerjaan masing-masing dan tempat kerjanya yang berbeda teman-teman. Jadi mau nggak mau sudah jarang banget ketemu, mumpung satu arah ya. Jadi kita sempatkan waktu sedikit untuk ketemu teman-teman. Dan di sebelah kanan nanti di pertigaan itu ada jalan menuju ke kanan, itu ke daerah Suwuk, Sinabun dan Sudaji kalau nggak salah teman-teman. Jadi daerah Sudaji itu terkenal dengan penghasil duren yang sangat enak teman-teman. Nah, ini di belok kanan ya. Dulu waktu Bang Aris masih SMA, kalau nggak salah tahun 2010-an ya, itu wakil presiden pernah datang ke Singaraja dan main ke Sudaji untuk mencari buah durian teman-teman, berburu durian, karena memang sudah terkenal ya durian di Sudaji itu rasanya enak katanya teman-teman. Karena Bang Aris nggak terlalu suka durian, jadi saya rasa sama aja ya guys. Dan ini terus kita lanjut, sekarang kita sudah sampai di desa Sangsit dan ini panasnya gila banget teman-teman. Ini benar-benar panas ya, matahari sudah mulai menyorot teman-teman, sudah mulai berkeringat dan silau banget teman-teman. Tapi perjalanan harus tetap dilanjutkan ya, karena berburu waktu teman-teman. Jadi kita harus tetap lanjut menuju ke Karangasem teman-teman. Dan sebentar lagi kita bakal sampai di rumah kawan saya. Yuk teman-teman, kita sambil perjalanan kita kasih lagu aja ya. Yuk, let's go.
Oke teman-teman, mari kita lanjut lagi teman-teman. Ini sedikit lagi kita bakal sampai di studio kawan saya. Rencana kita bakal singgah dulu di sana mungkin kurang lebih 30 hingga 1 jam teman-teman. Sambil rehat karena ini panas banget teman-teman. Jadi di depan saya ada tikungan. Nah ini kita sudah masuk di daerah Kubu Tambahan teman-teman. Jadi buat kalian yang mau ke Kintamani, kalau kalian bosen mungkin lewat Bedugul atau lewat mana, nah kalian bisa pilih alternatif lewat Kubu Tambahan teman-teman. Jadi biasanya saya dulu waktu tinggal di Singaraja, kalau mau ke Kintamani ya pasti lewat sini teman-teman. Dan yang belum tahu Kintamani, jadi Kintamani itu salah satu spot wisata yang bisa dibilang wajib juga kalian kunjungi ketika kalian datang ke Pulau Bali teman-teman. Karena di sana itu hawanya sama seperti Bedugul ya. Jadi di Kintamani itu karena di perbukitan, kita naik-naik ke puncak gunung, jadi hawanya dingin teman-teman di sana. Dan pokoknya di sana tuh enak banget teman-teman, banyak tempat makan dan tempat ngopi ya. Jadi kalau anak-anak touring atau pokoknya orang-orang touring-touring itu yang dari luar pulau pasti mampir ke Kintamani teman-teman, karena di sana tuh enak buat ngadem ya, apalagi habis perjalanan panas-panasan terus kita ngadem di sana tuh nikmat banget teman-teman, dan bisa melihat view Gunung Batur yang sangat bagus, pokoknya bagus banget teman-teman ya. Semoga aja Bang Aris bisa mampir ke sana ya, bisa ada waktu buat main ke sana teman-teman. Sedikit lagi tuh persimpangannya ada di depan ya, semoga aja kerekam teman-teman, karena Bang Aris lupa ya. Ini di daerah pasar teman-teman, pasar Kubu Tambahan mungkin namanya ya, karena ini di daerah Kubu Tambahan. Nah belok ke kanan ini teman-teman kalau kita mau ke Kintamani. Tapi ini baru terjadi insiden ya, baru-baru ini terjadi kecelakaan truk yang remnya blong terus nabrak tugu pertigaan yang ada di Kubu Tambahan ini ya, yang mengarah ke Kintamani teman-teman. Dan ya udah teman-teman, ini akhirnya kita sudah sampai di tempat kawan saya. Yuk kita langsung mulai dari sana aja ya, let's go. Oke teman-teman, ini saya lagi istirahat di studio kawan saya, 20 Studio di Jalan Singaraja Kubu Tambahan guys. Lagi mampir dan istirahatin motor ya. Nah, di rumah kawan SMA saya sama Om Dodi. Bagaimana Di? Bos? Bos foto nih, jangan lupa mampir ya kalau di Singaraja, di 20 Studio Singaraja. Punya kawan saya nih teman-teman. Sambil touring lewat kita mampir dulu. Kita mau istirahat dulu ya guys sebelum kita lanjut lagi. Oke Dik, balik ya. Yuk, hati-hati. Ayo, sehat-sehat Dik. Banyak. Kasih banyak. Ayo Dik ya. Yuk, sampai ketemu lagi Dik. Ayo. Oke, sekarang kita gaspol menuju Kitab Suci. Mari kita ke timur mencari Kitab Suci teman-teman, alias keliling Pulau Bali ke arah Karangasem. Perjalanan masih panjang teman-teman, ini belum ada setengahnya mungkin ya. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut terus perjalanan kita. Kita tetap jaga faktor keamanan ya. Nanti rencana kita makan di Karangasem ya, kalau masih kuat nahan lapar teman-teman. Kalau enggak ya di tengah-tengah jalan nanti kita cari tempat makan yang menurut kita pas. Nah kita makan di sana teman-teman. Saya ucapkan makasih banyak buat Om Dodi atas tumpangannya tadi, atas jamuannya ya, udah dikasih minum sama tempat istirahat. Tadi udah cuci muka, udah kencing, wah seger banget rasanya guys. Sudah semangat buat gaspol lagi teman-teman. Jadi Om Dodi itu teman saya SMA ya, udah 2 tahun nggak ketemu teman-teman. Karena setiap saya cuti ke Bali, pasti saya kalau main ke Singaraja saya sempatkan waktu untuk bertemu kawan-kawan SMA ya. Karena kebetulan cuma beliau yang masih ada di sini. Sebenarnya masih banyak ya, cuma udah lost kontak. Cuma sama dia aja yang masih terus kontek-kontekan teman-teman. Jadi kita sempatkan waktu ketemu untuk saling silaturahmi ya teman-teman. Di depan saya, di sebelah kiri itu ada pusat pemandian air panas yang tadi saya bilang itu teman-teman. Yang dulu, waktu kecil kita sering main kesini ya. Nah ini dia loketnya. Kalau nggak salah harganya 10.000 ya per orang. Nggak tahu lagi kalau sekarang berapa ya teman-teman.
kita nggak mampir-mampir lagi, dan sekarang kita lanjut perjalanan menuju ke timur. Rencananya Bang Aris pingin foto-fotoan di daerah Padang Savana Tianyar teman-teman, di daerah Karangasem ya, dengan view Gunung Agung kalau nggak salah namanya. Tapi insya Allah ya, Bang Aris nggak janji, tapi insya Allah bakal saya kesana teman-teman, kunjungi. Mungkin sekitar 5 menit aja buat ngambil video sedikit dan foto-foto. Setelah itu kita lanjut gaspol menuju ke kota Karangasem teman-teman. Dan rencananya juga pingin lewat Pantai Amet, tapi ini semua baru rencana ya, kita nggak tahu apakah kita bakal terrealisasi rencana itu atau enggak. Kita lihat aja nanti ke depannya seperti apa. Nanti masuk di daerah Tejakule itu view-nya bagus banget teman-teman. Kita bisa lihat pantai dengan sangat jelas ya. Insya Allah nanti bakal foto di sana juga buat antisipasi thumbnail teman-teman. Siapa tahu kehabisan thumbnail ya. Jadi kita bisa ada thumbnail teman-teman. Karena kadang sering lupa saya kalau touring tuh, lupa bikin thumbnail ya. Jadi bingung nanti nyarinya. Jadi semoga aja nanti kita dapat spot yang bagus ya. Nanti bagus banget pemandangannya teman-teman. Pokoknya kalian ikutin terus saja perjalanan saya ini menuju ke arah ujung timur Pulau Bali teman-teman. Mungkin 2 jam lagi kita bakal sampai di Karangasem ya, itu estimasi sementara ya. Jadi kalau sekarang jam 12.51, mungkin jam 3-an kita sampai di kota Karangasem ya teman-teman. Semoga aja bisa lebih cepat ya kita sampai, tapi gak apa-apa, jam berapapun sampainya kita nikmatin aja teman-teman. Yang penting kita bisa sampai dengan selamat ya teman-teman. Itu di sebelah kiri kita pantai teman-teman. Bentar lagi kita masuk di desa atau di kecamatan Tejakule ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, selamat datang di kecamatan Tejakule. Selamat datang di desa Pacung teman-teman. Nih bagus banget nih view-nya teman-teman. Pinginnya sih foto di sini ya, tapi karena di tikungan teman-teman, jadi bahaya ya. Apalagi sedikit banget space-nya tuh teman-teman, karena langsung jurang ya. Jadi susah teman-teman. Nih yang saya bilang ya, view-nya bagus banget tuh. Langsung ngelihat pantai. Nah biasanya kan orang kalau mau ke Bali itu pasti jarang banget yang kesini ya, explore daerah timur sini teman-teman. Lebih pilih ke Tabanan, ke Denpasar, atau ke kota Singarajanya ya teman-teman, ataupun Gianyar ya. Jadi buat kalian yang belum tahu daerah utaranya Bali, nah jadi seperti ini teman-teman. Kita sudah masuk di kecamatan Tejakula teman-teman, masih di Kabupaten Buleleng. Jadi sekedar informasi, Kabupaten Buleleng itu luas ya teman-teman, paling luas di Provinsi Bali teman-teman. Jadi seperti ini nih view-nya teman-teman, langsung pantai di sebelah kiri ya. Ini siang bolong teman-teman, jam 12. Saya nggak pakai sarung tangan ya, mungkin nanti di Denpasar saya akan beli sarung tangan teman-teman. Ada pura, kita bel dulu ya teman-teman, sebagai tanda permisi numpang lewat. Wih, pingin cari tempat foto di mana ya? Di sini jalanannya lumayan berliku teman-teman. Nah kalau kalian mau ke Lombok, lewat sini juga bisa ya teman-teman. Jadi nanti ini bisa tembus Padang Bayi, karena Bali itu kecil, jadi jalannya itu muter aja teman-teman. Kalian mau lewat manapun bisa ya. Jadi nggak usah khawatir teman-teman. Nih di sebelah kiri kita masih pemandangan laut. Tuh, widih, sebenarnya foto di sini bagus nih teman-teman. Cuma di pinggir jalan banget ya, nggak ada trotoarnya guys. Wih, ada motor baru teman-teman, NMAX yang baru guys, mantap. Wah, motor idaman tuh teman-teman. Kapan ya bisa kebeli? Semoga aja ya guys.
Ini kampung nelayan teman-teman. Di depan kita ada Pura Ponjok Batu kalau nggak salah namanya teman-teman. Mari kita lihat ya. Bang Aris sudah lupa-lupa ingat sih. Wih, keren guys. Apa boleh foto di sana ya? Oke teman-teman, kita balik lagi yuk. Kita foto-foto di sana teman-teman. Oke teman-teman, kita istirahat dulu di pantai Pura Ponjok Batu ya. Tadi sudah foto-fotoan dan sekarang saatnya saya buat berangkat lagi teman-teman. Keren banget ya pantainya guys. Ada batu-batuan. Mungkin dinamakan Pura Ponjok Batu karena banyak batu-batu ya di pojokan. Oke Nek. Karena ini panas banget guys, jam 1. Jadi kita lanjut aja ya. Nih udah jam 1 pas ya. Kita lanjut aja guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan perjalanan. Let's go. Kita lanjutkan lagi perjalanan ya. Pokoknya ini jalannya lurus terus teman-teman. Nanti kalau view-nya bagus atau cuacanya cerah, kita dapat pemandangan yang cantik di sebelah kanan sana teman-teman, dengan melihat keindahan Gunung Agung teman-teman. Gunung tertinggi di Pulau Bali ya, dan salah satu gunung aktif yang masih aktif di Pulau Bali teman-teman. Bang Aris walaupun lahir besar di Bali, tapi jarang banget juga lewat daerah timur Bali yang ke arah sini ya teman-teman, sampai Karangasem. Bisa dihitung pakai jari ya, jarang banget teman-teman. Lebih suka sampai Kubu Tambahan, habis itu belok kanan menuju ke Kintamani teman-teman. Jarang banget nih teman-teman. Ini sudah mungkin ada 10 tahun yang lalu ya, Bang Aris baru lewat lagi nih. Jadi kita pingin lihat juga seperti apa perkembangan yang ada di Bali Utara menuju ke Bali Timur ini teman-teman. Lewat Kubu Tambahan, lewat Desa Sembiran, Tejakule ya teman-teman. Keasikan ngegas ya, sampai nggak lihat kalau bahan bakar saya tinggal 2 strip teman-teman. Asli dari tadi kita ngelewatin Pertamina ya, tapi sama sekali nggak inget kalau bahan bakar kita tinggal 2 strip teman-teman. Semoga aja nanti di depan masih ada Pertamina ya, biar kita bisa isi bahan bakar. Wih, hampir guys, nggak ada yang mau ngalah ya teman-teman. Hati-hati. Sekarang kita masuk di Desa Bondalem. Nanti di arah menuju Karangasem itu juga banyak ada tempat yang menerima jasa diving ya teman-teman. Jadi banyak penyewaan alat-alat nyelam atau diving ya di sana teman-teman. Banyak hotel-hotel dan resort juga ya, serta restoran di daerah sana. Tapi saya lupa namanya teman-teman, apakah di daerah Amet atau di mana ya, saya lupa teman-teman. Pokoknya ada nanti di sepanjang jalan, seperti di daerah Pulaki tadi ya, ada banyak banget tempat atau toko yang nyewain alat-alat untuk diving teman-teman. Karena di Karangasem juga terkenal dengan pantainya yang masih sangat indah, pemandangan bawah lautnya ya. Nanti kita bakal ngelewatin itu teman-teman. Ada papan petunjuk Kintamani ke arah sini. Nah, saya dari sini tuh waktu itu teman-teman bisa tembus Kintamani, dan kalau kalian ke Desa Madenan, nah itu ke arah kanan tuh teman-teman. Di situ tuh katanya ayamnya terkenal ya, ayam-ayam super gitu teman-teman. Buat aduan itu katanya di sana tuh yang ngejos tuh. Saya tahu karena saya punya kawan orang sana ya guys. Jadi pengalaman ya. Jadi tahu daerah sini semenjak SMA karena banyak punya teman di sini guys. Jadinya bisa sampai tahu jalan-jalan atau belusukan-belusukan ke desa-desa yang di atas-atas bukit sana teman-teman, yang jarang orang tahu ya. Pokoknya ini lurus saya teman-teman, ikutin jalan satu aja ya.
karena jalannya emang cuma satu teman-teman. Kalian ikutin aja yang garis kuning ini, nanti bakal sampai di kota Karangasem ya teman-teman. Ini saya belum lihat map lagi, berapa menit lagi kita sampai di Padang Savana Tianyar ya, yang rencananya kita bakal tuju. Wih, di pemandangannya bagus sekali mah, keren banget teman-teman. Ini, tapi pemandangan di tempat saya di Flores sudah gak kalah bagusnya teman-teman, bahkan jauh lebih bagus ya. Kalau masalah alam, iya ini kecamatan Dejakula, kayak Bondalam ini. Kalau masalah alam itu Flores nggak ada lawan teman-teman. Ini perumahan padat penduduk guys, jalanannya lumayan, sebenarnya nggak kecil ya, tapi banyak kendaraan yang berhenti di pinggir jalan, jadinya agak macet di sini teman-teman. ...33 menit lagi teman-teman, kita bakal sampai di Padang Savana Tianyar ya. Jadi masih lumayan lama teman-teman. Kita menuju ke spot yang insya Allah bakal kita tuju ya. Buset, mobil nyerobot aja teman-teman. Hati-hati. Nah, sudah mulai banyak bule di sini teman-teman. Di sini sudah mulai tempat-tempat wisata ya. Jadi bule itu lebih tahu daripada kita ya guys. Kita aja yang orang asli ibaratnya lahir besar di sini tuh nggak begitu tahu wisata-wisata mana yang bagus ya. Tapi bule itu tahu ya teman-teman. Informasinya lebih akurat guys. Jadi di Karangasem ini ada beberapa pantai ya yang katanya bagus untuk dikunjungi teman-teman, yang rekomen ya. Salah satunya yang paling terkenal katanya ada namanya Virgin Beach teman-teman. Nah itu katanya bagus ya pantainya, dan wajib dikunjungi kalau kalian main ke Karangasem. Tapi sepertinya kita akan next aja, bakal lewatin aja teman-teman, biar nggak terlalu banyak mampir-mampir ya, sehingga tidak memakan waktu terlalu lama teman-teman. Sekarang udah jam 1:16 teman-teman. Yuk kita lanjutkan lagi perjalanannya. Kintamani ke kanan, Amlapura lurus, kita masih lurus teman-teman. Jadi kalau kalian mau ke Karangasem dari Bali Utara itu namanya itu kalian nggak akan ada kalau kalian cari Karangasem teman-teman, tapi Amlapura ya. Nah itu sekedar informasi juga teman-teman. Jadi Amlapura itu ya Karangasem teman-teman. Jadi kalau kalian dari Bali Utara mau ke Karangasem itu kalian nggak akan nemu kalau cari tulisan Karangasemnya teman-teman. Jadi yang harus kalian cari itu Amlapura. Nah seperti itu teman-teman. Dan yuk kita lanjut lagi sekaligus cari SPBU teman-teman. Kita udah masuk di desa Sambi Renteng nih teman-teman. Tadi baru aja ada pelang besar ya, selamat datang di desa Sambi Renteng teman-teman. Tapi mohon maaf nggak ke record teman-teman. Ini di sebelah kanan ada lapangan nih teman-teman, lapangan Ampel Gading kalau nggak salah guys. Kita masih lanjut lurus terus teman-teman. Ini masih di Kabupaten Buleleng ya teman-teman, kita belum masuk di Kabupaten Karangasem. Ini masih wilayahnya Buleleng ya teman-teman. Jadi Buleleng itu luas banget teman-teman, mungkin seperempatnya Bali ya teman-teman. Oke teman-teman, tadi lihat Google Maps, kita 20 menit lagi sampai di Padang Savana Tianyar ya. Insya Allah kalau nggak ada perubahan kita bakal mampir ke sana nih teman-teman, biar dapat spot foto yang bagus ya. Anda tiba di Kabupaten Karangasem teman-teman. Akhirnya kita sudah tiba di Kabupaten Karangasem. Tentunya dari sini ke kota Karangasem masih jauh ya teman-teman, mungkin masih 1,5 jam lagi ya. Kita sudah meninggalkan Kabupaten Buleleng dan sudah tiba di Kabupaten Karangasem. Jam
144. Tadi kita sudah isi bensin. Ternyata untuk Pertalite kembali kosong ya di daerah Kubu. Jadi mau nggak mau saya beli Pertamax teman-teman, 40.000 ya. Ini sudah dapat full tank, tapi sebenarnya nggak full ya teman-teman, paling nanti berkurang satu. Jadi ini kita masih lanjut lagi perjalanan, kurang lebih 15 menit lagi menuju ke Padang Savana Tianyar. Insya Allah kita ke sana teman-teman. Wah, di sini ada yang truk, kemungkinan patah lagi nih asnya teman-teman, sampai bengkok begitu bannya ya teman-teman, karena muatannya berat ya. Jadi itulah resikonya teman-teman, asnya gampang patah, apalagi kalau nemu lubang ya, itu rawan banget teman-teman. Ini ada pasar di sini guys, saya nggak tahu nih pasar apa namanya teman-teman. Iya teman-teman, lanjut lagi perjalanan. Kita sudah isi perut. Tadi habis makan di JFC teman-teman, makan yang simpel-simpel aja ya. Dan sekarang lanjut lagi perjalanan, dan 8 menit lagi kurang lebihnya bakal sampai di tempat tujuan ya. Yuk teman-teman, nanti kita ketemu di tempat persinggahan kita. Let's go. Ini dia nih jalannya, di Jalan Kertagiri ya. Kita ditunjukin map menuju ke Padang Savana Tianyar teman-teman. Jalannya agak bukan jelek sih teman-teman, tapi cor-coran ya. Jadi lumayan bikin tangan pegel guys. Ini kemana? Oh sini ya. Oh ya, ikutin jalan guys. Oke teman-teman, ini dia nih tuh. Wih, itu Gunung Agung tuh teman-teman. Gunung Agung guys. Nanti kita coba cari ke depan, cari spot yang bagus ya. Kalau nggak ada ya kita di sini aja teman-teman. Sekarang sudah ada PLTU, bukan PLTU, panel surya teman-teman. Sudah dibikin panel surya di sini guys. Tuh, wih, sudah kayak di Cina ya teman-teman. Wah mantap lah. Iya betul, karena memang di sini panasnya luar biasa ya. Jadi harus dimanfaatkan teman-teman. Oke teman-teman, akhirnya kita sudah sampai di Padang Savana Tianyar ya. Dan ini gila panasnya, luar biasa teman-teman. Di jam 2:30 teman-teman, panasnya luar biasa guys. Tuh, kita bisa lihat pemandangan Gunung Agung teman-teman. Keren banget ya. Dan tuh motor kita guys, kita lihat pemandangannya nih, seperti ini ya. Wih, keren sekali teman-teman. Tuh, wah sayang malu-malu teman-teman. Coba kalau nggak malu-malu ya, itu jelas banget kelihatannya teman-teman. Cakep banget pemandangannya. Kita mau foto-foto dulu buat thumbnail teman-teman. Yuk. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjalanan saya keliling 360 Pulau Bali teman-teman. Dan abis ini kita langsung lanjut lagi ke arah timur, entah jadi ke Pantai Amat atau langsung kita ke Kota Karangasem ya teman-teman. Kita belum tahu juga dan belum putuskan seperti apa selanjutnya kemana kita teman-teman. Jadi ya udah teman-teman, sampai di sini dulu, dan jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Ikutin terus perjalanan saya selanjutnya ya. Saya Bang Aris Channel, pamit undur diri. Bye bye.